Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, sangat seru sekali teman-teman, karena kita akan membahas tentang ikatan cinta. Maksudnya ikatan kimia. Ya, ikatan kimia. Kenapa kita belajar ikatan kimia? Karena dari pelajaran ikatan kimia ini, kita akan tahu teman-teman, bagaimanakah atom-atom itu terbentuk suatu senyawaan yang nantinya akan berkembang terus-menerus, mulai dari ikatan kimia yang sederhana hingga ikatan kimia yang sangat kompleks seperti ikatan polimer. Sebelum menonton video ini, teman-teman saya sarankan untuk menonton video saya tentang konfigurasi elektron dengan cara Niels Bohr, karena pada video kali ini sangat berhubungan sekali dengan video tersebut. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya dengan mengklik video di pojok kanan atas atau mengklik videonya, linknya itu ada di deskripsi video. Jenis-jenis ikatan kimia. Jadi yang kita akan pelajari pada kali ini adalah ikatan ion. Dan pada video selanjutnya akan saya bahas tentang ikatan kovalen. Dan yang terakhir akan saya bahas tentang ikatan logam. Hal-hal yang akan kita pelajari, pertama, apa itu ikatan kimia? Kedua, konsep ikatan kimia Gilbert Newton Lewis dan Albert Schlossel. 3. Aturan oktet. 4. Lambang Lewis. 5. Sifat-sifat senyawa ion. 6. Ada tips dan triknya. 7. Contoh-contoh soal dan pembahasan pembentukan ikatan ion. Gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa disebut ikatan kimia. Konsep ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1916 oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 sampai 1946 dari Amerika, dan Albert Schlossel 1853 sampai 1927 dari Jerman. Konsep tersebut adalah, pertama, kenyataan bahwa gas-gas mulia seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon sukar membentuk senyawa, merupakan bukti bahwa gas-gas mulia memiliki susunan elektron yang stabil. 2. Setiap atom mempunyai kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Caranya dengan melepaskan elektron atau menangkap elektron. Jadi poin yang merah ini teman-teman harus catat, di mana atom-atom itu akan melepas elektron atau menangkap elektron untuk memiliki susunan yang stabil seperti gas mulia. 3. Untuk memperoleh susunan elektron yang stabil hanya dapat dicapai dengan cara berikatan dengan atom lain, yaitu dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, maupun pemakaian elektron secara bersama-sama. Untuk yang ikatan ion, yaitu dengan cara melepaskan elektron atau menangkap elektron. Sedangkan yang pemakaian elektron secara bersama-sama itu adalah ikatan kovalen. Di sini terdapat tabel konfigurasi elektron untuk unsur gas mulia. Contohnya itu, helium itu terakhir konfigurasinya di kulit K dengan nomor atom itu 2. Lalu untuk contoh yang lain itu misalnya xenon, nomor atomnya itu kan 54. Konfigurasi elektronnya terakhir itu ada di kulit O dengan 8 elektron. Unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi oktet dengan membentuk ikatan agar dapat menyamakan konfigurasi elektronnya dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Kecenderungan ini disebut aturan oktet. Konfigurasi oktet atau konfigurasi stabil gas mulia dapat dicapai dengan melepas, menangkap, atau memasangkan elektron. Kita bisa lihat baik lagi ke tabelnya teman-teman, di mana gas-gas mulia ini terakhir elektron valensinya itu adalah 8. 8 ini bisa disebut juga oktet. Jadi konfigurasi yang stabil untuk atom itu jika elektron terluarnya itu terisi 8 elektron atau oktet, kecuali helium karena cuma nomor atomnya 2, jadinya 2 elektron terisi di kulit terluar atau duplet. Lambang Lewis. Lambang Lewis adalah lambang atom disertai elektron valensinya. Elektron dalam lambang Lewis dapat dinyatakan dalam titik atau silang kecil. Di sini terdapat tabel lambang Lewis unsur-unsur periode 2 dan 3. Di sini kita bisa lihat yang periode 2 dari lithium sampai neon. Kalau golongan 1A, kulit terluarnya itu atau elektron valensinya itu adalah 1. Jadi nanti ada 1 titik. Kita bisa lihat yang lithium ini, lalu yang natrium, dia terdapat 1 elektron saja. Lalu yang golongan 2A kan dia terdapat 2 elektron. Jadi dia 2 titik seperti beryllium dan magnesium. Lalu yang golongan 3A berarti dia punya 3 elektron valensi seperti boron dan aluminium. Kalau yang 4A jadi dia punya 4 elektron terluar seperti karbon dan silikon. Dan begitu selanjutnya sampai yang golongan 8A, karena punya 8 elektron terluar jadinya dia punya 8 titik seperti neon dan argon. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Jadi untuk logam, atomnya akan melepaskan elektron. Sedangkan untuk yang bukan logam atau non-logam, atomnya cenderung menangkap elektron. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. Sedangkan atom bukan logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Jadi di sini kita bisa lihat logam akan cenderung melepaskan elektron tadi dan menjadi ion positif, sedangkan non-logam karena dia menerima elektron menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan, muatan ini terjadi tarik-menarik atau gaya elektrostatis yang disebut ikatan ion atau ikatan elektrovalen.
Ikatan ion merupakan ikatan yang relatif kuat. Pada suhu kamar, semua senyawa ion berupa zat pada kristal dengan struktur tertentu. Dengan menggunakan lambang Lewis, pembentukan NaCl atau natrium klorida digambarkan sebagai berikut. Atom natrium memiliki 1 elektron valensi, jadi kita tulis X di sini 1. Ditambah atom klorin memiliki 7 elektron valensi, jadi punya 7 titik. Karena natrium punya 1 elektron valensi, jadi dia melepas 1 elektron itu, sehingga muatannya menjadi Na+, atau natrium plus 1. Ditambah atom klorin karena menangkap 1 elektron, jadinya muatannya itu -1. Jadi saat bergabung, atom natrium kan punya muatan +1, ditambah atom klorin yang punya muatan -1. Saat bergabung, muatannya ini menjadi netral, dan terbentuklah NaCl, atau natrium klorida. Natrium klorida mempunyai struktur yang berbentuk kubus, di mana tiap ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl-, dan tiap ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+. Ini adalah gambarnya teman-teman, sebagian kisi kristal raksasa dari natrium klorida. Ini adalah ion natriumnya, lalu dikelilingi 6 ion Cl-, dan ion Cl-nya dikelilingi oleh 6 ion Na+. Senyawa ion dapat diketahui dari beberapa sifatnya, antara lain, pertama, merupakan zat padat dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Sebagai contoh, natrium klorida meleleh pada 801 derajat Celcius. 2. Rapuh, sehingga hancur jika dipukul. 3. Lelehannya menghantarkan listrik. 4. Larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Untuk sifat-sifat senyawa ion ini, teman-teman bisa catat, karena sering sekali masuk ke dalam ujian sekolah maupun ujian nasional atau UN, atau yang sekarang sudah berubah namanya menjadi UTBK. Contoh-contoh soal dan pembahasan. Tips dan trik. Di sini terdapat catatan di mana sudah dibahas sebelumnya. Kalau unsur-unsur dari golongan misalnya 1A, elektron valensinya itu pasti 1. Jenis unsurnya itu kalau kita lihat di tabel periodik adalah logam, membentuk ion +1. Jadi unsur-unsur golongan itu mirip seperti elektron valensinya, dan membentuk ionnya itu mirip juga teman-teman. Misal 2A berarti membentuk ionnya juga 2+. Kalau 3A berarti 3+. Unsur logam itu kan berhenti dari golongan 1A sampai ke 3A. Sedangkan unsur non-logam mulai dari golongan 5A sampai 7A, di mana unsur non-logam itu kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa cenderungnya itu menerima elektron, jadi muatannya itu negatif. Misalnya 5A, biar elektronnya itu 8 atau oktet, dia butuh 3 elektron lagi biar jadi 8, jadi muatannya itu 3-. Lalu yang 6A, biar jadi 8 elektron, jadi dia butuh 2 elektron lagi, jadi muatannya itu 2-. Golongan 7A, biar jadi 8, dia butuh 1 elektron lagi, jadinya 1-. Contoh lain pembentukan ikatan ion sebagai berikut. Yang A, pembentukan magnesium klorida atau MgCl2. Atom magnesium itu kan nomor atomnya 12, dan atom klorin itu nomor atomnya 17. Mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Kan kita sudah belajar sebelumnya di konfigurasi elektron Niels Bohr. Magnesium itu konfigurasinya 282. Jadi dia berhenti di kulit L atau kulit ketiga, 2 elektron. Lalu atom klorin berhenti di kulit L juga dengan 7 elektron. Magnesium dapat mencapai konfigurasi gas mulia dengan melepas 2 elektron, sedangkan atom klorin dengan menangkap 1 elektron. Atom magnesium berubah menjadi ion Mg2+, sedangkan atom klorin berubah menjadi ion Cl-. Konfigurasi awal magnesium kan tadi 282, lalu berubah menjadi muatannya 2+, di mana artinya melepas 2 elektron. Karena melepas 2 elektron, jadi konfigurasi di elektron terluarnya ini yang 2 akan hilang. Konfigurasinya itu menjadi 28, lalu plus 2 elektron. Plus 2 elektron ini adalah 2 elektron yang terlepas. Saat atom magnesiumnya ini berubah menjadi 2+, atau konfigurasinya itu menjadi 28, konfigurasinya ini mirip dengan neon. Kita bisa lihat dari tabel ini teman-teman yang sebelumnya. Sedangkan yang Cl kan konfigurasinya yang awal itu 287, lalu dia menangkap 1 elektron. Konfigurasinya itu menjadi konfigurasi gas mulia, di mana konfigurasi Cl-nya ini yang sekarang mirip seperti konfigurasi argon yang 288. Yang awalnya 287 menangkap 1 elektron menjadi 288. Ion Mg2+ dan ion Cl- kemudian bergabung membentuk senyawa dengan rumus MgCl2 atau namanya itu adalah magnesium klorida. Dengan menggunakan lambang Lewis, pembentukan MgCl2 dapat digambarkan sebagai berikut, di mana tadi Mg punya 2 elektron terluar, lalu dilepaskan. Lalu atom klorinnya ini menerima 1 elektron dari Mg, jadinya dia ada 2 atom klorin, lalu bergabung menjadi MgCl2. Sekarang yang B, ikatan antar atom magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida. Konfigurasi elektron magnesium dan oksigen adalah konfigurasi elektron magnesium kan 282, di mana nanti melepas 2 elektron. Kalau yang oksigen, karena dia non logam, terus konfigurasi elektronnya itu 6, terakhirnya dia akan menangkap 2 elektron untuk menjadi 8. Atom oksigen akan memasang 2 elektron, sedangkan atom magnesium juga akan memasang 2 elektron. Jadi kita bisa lihat di struktur Lewisnya, di mana magnesium punya 2 elektron, jadi disimbolkan 2X. Oksigen ini punya 6 elektron. Jadi oksigen membutuhkan 2 elektron, sedangkan magnesium melepas 2 elektron. Jadi pas teman-teman, di mana terbentuklah senyawa magnesium oksida atau MgO.
C. Ikatan ion pada kalium dan oksigen dalam kalium oksida. Konfigurasi elektronnya itu, kalium kan punya konfigurasi 2881. Jadinya dia melepas satu elektron membentuk ion K+. Oksigen itu konfigurasinya 26. Jadi dia menerima 2 elektron membentuk oksigen 2-. Kalium kan punya muatan +1, sedangkan oksigen punya muatan 2-. Jadi saat bergabung, biar muatannya netral, kalium itu harus punya 2 atom kalium dan oksigen cukup 1 aja. Sehingga saat bergabung membentuk K2O atau kalium oksida yang muatannya netral. Atau cara cepatnya itu teman-teman bisa gambarkan di sini K lalu plus oksigen 2- lalu dikali silang 2-nya ke K, plusnya ini atau +1 pindah ke O, jadinya K2O. D. Ikatan ion pada Fe atau besi, elektron valensinya itu 3 dengan atom klorin yang elektron valensinya itu 7, membentuk besi 3 klorida atau FeCl3. Fe mempunyai elektron valensi 3, akan membentuk Fe3+. Klorin mempunyai elektron valensi 7, akan membentuk Cl- karena dia butuh 1 elektron lagi biar menjadi oktet. Fe3+ dan Cl-. Kalau kita kali silang, misalnya 3 ini kita pindahin ke Cl, sedangkan -1 ini atau 1 kita pindahin ke Fe, jadinya FeCl3. Sekian video dari saya tentang salah satu ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.